Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bu Medina dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tantangan berkomunikasi dalam keragaman dan pasar global. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Rizvaldi Ananta Hutama, mahasiswa aktif Prodi Manajemen Universitas Trisakti. Perkenalkan, saya Wiwi Handayani Gultom dari kelompok 3. Nama saya Jennifer Victoria Astari Haryanto, mahasiswa aktif Prodi Manajemen Universitas Trisakti. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu ada 5. Yang pertama, mendiskusikan peluang dan tantangan komunikasi antar budaya. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana budaya dipelajari dan menjelaskan tentang etnosentris dan stereotip. Ketiga, menjelaskan pentingnya mengenali budaya yang bervariasi dan membuat daftar 8 kategori perbedaan budaya. Keempat, mampu membuat 4 daftar pedoman umum untuk beradaptasi dengan budaya bisnis apapun. Dan yang terakhir, mengidentifikasi 7 langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keterampilan komunikasi antar budaya. Untuk yang pertama ini, kita akan membahas materi tentang memahami peluang dan tantangan komunikasi di dunia yang beragam. Ketika mendengar kata beragam untuk pertama kali, apa yang ada di pikiran kita? Mungkin sebagian orang akan berpikiran kalau beragam itu berarti tentang perbedaan yang ada, baik itu perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, agama, suku, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya bukan hanya sekedar ketika seorang yang memiliki suku Jawa berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari suku Batak, bukan hanya sebatas itu. Tetapi komunikasi antar budaya sungguhlah sangat luas cakupannya, seperti komunikasi antara pria dan wanita, komunikasi antara dua orang yang berbeda agama, komunikasi antara dua orang yang berbeda profesi seperti guru dan artis misalkan, dan seorang dari pria berkebangsaan Jerman berkomunikasi dengan wanita berkebangsaan Indonesia. Dan ketika kita berada di dalam sebuah organisasi, pastinya kita akan melihat perbedaan budaya yang sangat-sangat luas. Nah, untuk yang berikutnya adalah peluang di pasar global. Kalau pasar global itu juga sering disebut dengan pemasaran berkala seluas dunia, karena seakan-akan ketika kita ingin melakukan transaksi tidak ada lagi batasan antara satu negara dengan negara lainnya. Lalu, apakah yang menjadi faktor pendorong dari terjadinya pemasaran secara global ini? Di sini saya akan menjelaskan 3 faktor pendorong terjadinya pemasaran secara global. Yang pertama adalah perbaikan komunikasi dan transportasi. Dengan adanya komunikasi dan transportasi yang semakin baik, maka pemasaran secara global akan tentunya berjalan lebih baik lagi. Dengan adanya transportasi yang lebih baik, pastinya akan memudahkan seseorang untuk pergi ke luar negeri ataupun untuk pengiriman satu barang dari suatu negara ke negara lain. Lalu, dengan adanya perbaikan komunikasi, maka akan membantu setiap dari kita untuk memudahkan mencari suatu produk yang mungkin tidak ada di Indonesia ini, atau mungkin jika kita tertarik ingin membeli satu produk dari negara lain, maka akan sangat mudah bagi kita untuk berkomunikasi dengan seller yang dari negara lain tersebut. Lalu faktor kedua yang mendorong terjadinya pemasaran secara global adalah kualitas. Karena dengan adanya pemasaran secara global ini, setiap pedagang, setiap para penjual pasti akan berusaha untuk memperbaiki kualitas dari produknya masing-masing. Karena tentunya lawannya bukan hanya dari pasar domestik saja, namun kini pesaing-pesaingnya juga berasal dari seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah teknologi. Tentunya kita pasti sangat terbantu dengan adanya kemajuan dari teknologi ini. Dengan adanya teknologi ini, setiap produk dapat diciptakan dengan cara yang lebih mudah dan lebih praktis, dan dengan adanya kemajuan teknologi juga membuat produk yang kita inginkan dapat sampai di tangan kita dengan cepat dan tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan dari produk tersebut. Nah, untuk materi yang berikutnya di slide ini, kita akan membahas tentang keuntungan dari tenaga kerja yang beragam. Tenaga kerja yang beragam di dalam suatu perusahaan
terkadang akan menjadi hambatan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, siapa sangka ternyata tenaga kerja yang beragam di dalam suatu organisasi akan menawarkan banyak sekali keuntungan. Nah, keuntungan yang pertama adalah bakat, kemampuan, dan pengalaman karyawan yang satu sama lain berbeda. Dengan bakat yang berbeda, kemampuan yang berbeda, serta pengalaman yang berbeda dari setiap karyawan, maka mereka akan mungkin melakukan brainstorming satu sama lain hingga akhirnya dapat saling mendiskusikan jika ada suatu masalah, apakah solusi yang akan diambil dari apa yang telah mereka alami sebelumnya. Dan dengan setiap bakat yang mereka miliki, pastinya akan memungkinkan bahwa suatu organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya dengan cepat atau bahkan melebihi dari tujuannya. Lalu, keuntungan apa lagi yang didapat dari tenaga kerja yang beragam? Yang kedua adalah dapat menciptakan inovasi yang baru. Sesuai dengan bakat, keterampilan yang tadi sudah saya jelaskan, maka mereka mungkin akan saling bertukar pikiran untuk menciptakan sesuatu inovasi yang baru gitu, untuk membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada dengan adanya tenaga kerja yang beragam ini. Sedangkan jika tenaga kerja tersebut berasal dari latar belakang yang sama, mungkin saja mereka memiliki pengalaman, keterampilan yang sama, sehingga setiap apa yang mereka bahas pasti selalu sama dan tidak berbeda gitu. Nah, keuntungan yang ketiga adalah kemampuan berbahasa. Ini merupakan kemampuan yang sangat penting, karena ketika merekrut karyawan dengan kemampuan bahasa yang berbeda, maka akan memungkinkan perusahaan untuk mudah berkomunikasi dengan para mitra lainnya ataupun para konsumen lainnya di luar negara, sehingga dengan adanya konsumen yang dapat berbahasa asing, maka memudahkan perusahaan di dalam menjalankan organisasinya. Untuk materi yang selanjutnya, di slide ini kita akan membahas tentang tantangan komunikasi antar budaya. Tentunya setelah saya jelaskan sebelumnya bahwa komunikasi antar budaya yang berbeda pastinya akan juga menimbulkan tantangan. Dan apa saja tantangan yang ada tersebut? Yang pertama ialah etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan satu pemahaman yang menganggap bahwa budayanya sendiri lebih baik dibandingkan dengan budaya lain. Dan seseorang tersebut menganggap budaya lain ini akan dapat memberikan efek negatif pada budayanya sendiri. Dan jika etnosentrisme ini dianut oleh seseorang, akan sangat sulit baginya untuk bergaul dengan orang yang memiliki kebudayaan yang lain. Seperti contohnya etnosentrisme ini adalah orang-orang budaya timur menganggap bahwa budaya barat adalah budaya yang vulgar, hingga akhirnya mereka membatasi untuk bergaul dengan orang-orang yang dari budaya tersebut. Namun, pastinya kita juga banyak dapat belajar hal positif dari budaya barat. Nah, tantangan yang kedua adalah stereotyping atau stereotip. Stereotip ini merupakan satu hal yang menggeneralisasikan ataupun menyamaratakan sekelompok orang tanpa melihat kepribadian individu tersebut. Contoh stereotyping yang beredar di masyarakat sekitar kita adalah seperti artis itu hidupnya pasti glamor, atau orang yang mengenakan kacamata itu pasti pintar, ataupun seperti seorang polisi itu pasti tegas kehidupannya. Namun, belum berarti semua stereotyping yang beredar itu benar kenyataannya, karena setiap orang pasti memiliki kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, tantangan yang berikutnya adalah jarak sosial. Jarak sosial ini merupakan membagi masyarakat berdasarkan aturan horizontal atau timbul karena perbedaan peradaban. Contohnya adalah ketika kita melihat seperti suasana di kota Jakarta yang semuanya sudah menggunakan teknologi ataupun digitalisasi. Nah, sedangkan kita melihat ke saudara-saudara kita yang ada di pelosok Papua sana, kita semuanya berada di dalam satu tahun yang sama, kita berada di dalam negara yang sama, namun saudara kita yang ada di Papua, di sana masih banyak menggunakan secara manual, sehingga timbul jarak sosial antara orang-orang yang ada di Jakarta dan orang-orang yang ada di pelosok Papua. Lalu berikutnya adalah tantangan bahasa. Bahasa merupakan pasti bisa membedakan antara satu budaya dengan budaya lainnya. Namun, di Indonesia ini sendiri masih banyak budaya-budaya yang memiliki kata yang sama namun memiliki arti yang berbeda, sehingga kita harus berhati-hati ketika ingin mengucapkan bahasa yang berasal dari budaya, karena kita tidak tahu apakah bahasa yang kita sampaikan itu merupakan
memiliki arti yang kasar di dalam bahasa budaya yang lain. Lalu yang berikutnya adalah paralinguistik. Paralinguistik merupakan intonasi nada, dan ini sering sekali orang seperti misalkan kita melihat orang Solo berbicara dengan lembut, dengan santun gitu. Dan ketika kita melihat orang Medan, biasanya orang Medan lebih berbicara lebih dengan lantang, dengan cepat, dan dengan intonasi suara yang tinggi. Dan kita juga harus saling memahami satu sama lain tentang perbedaan yang ada tersebut hingga akhirnya kita dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan kompetensi budaya. Kompetensi budaya mencakup apresiasi atas perbedaan budaya yang mempengaruhi komunikasi dan kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi seseorang untuk memastikan bahwa upaya untuk mengirim dan menerima pesan melintasi batas budaya itu berhasil. Dengan kata lain, dibutuhkan kombinasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan pastinya budaya ini akan menjadi ciri khas dari perusahaan tersebut. Dan materi yang selanjutnya adalah memahami konsep budaya. Yang pastinya kita tahu bahwa Indonesia pasti terdiri dari banyak budaya. Dan ketika kita telah ingin memasuki pasar global, tentunya kita harus pertama kali menguasai budaya yang ada di dalam organisasi kita sendiri. Karena dari situ kita akan dapat belajar bagaimana untuk juga memahami budaya-budaya yang pasarnya negara tersebut akan kita masuki, karena anggota budaya tertentu cenderung memiliki asumsi yang sama tentang bagaimana orang bersikap, bagaimana orang berbicara, dan bagaimana orang menanggapi setiap hal yang dihadapi oleh mereka. Selanjutnya adalah mengatasi etnosentrisme dan stereotyping, di mana untuk mengatasi etnosentrisme ini, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah memiliki pikiran yang terbuka. Jangan menganggap bahwa ketika kita berbeda satu dengan yang lainnya, yang harus dilakukan oleh orang lain tersebut adalah apa yang kita pikirkan. Namun, mari bersama-sama untuk mendengarkan pendapat satu dengan yang lainnya, hingga akhirnya kita dapat mendapatkan solusi yang lebih baik. Lalu, kita juga harus mengakui, menerima, dan menghargai adanya perbedaan. Terlebih kita di dalam Indonesia ini saja sudah melihat banyak sekali perbedaan, baik itu agama, budaya, suku, ras, dan sebagainya. Jadi, dalam perbedaan yang ada itu, haruslah kita pandang bahwa setiap individu kita berbeda, tidak sama satu dengan yang lainnya. Namun, ketika kita ingin bekerja bersama-sama, kita harus bisa mengutarakan pikiran kita, namun tidak memaksakannya kepada orang lain, sehingga akhirnya kita bisa mendengarkan apa yang menjadi pendapat saya dan apa yang menjadi pendapat orang lain. Lalu kita juga harus melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang ada, karena dengan adanya perbedaan latar belakang kita pasti akan memungkinkan untuk menimbulkan inovasi yang baru. Dengan inovasi yang baru, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin saja kita akan melebihi target dari organisasi yang kita miliki. Lalu untuk mengatasi stereotyping, yang pasti kita tidak boleh membuat asumsi dini terhadap orang lain. Ketika kita melihat dari penampilannya saja, kita tidak boleh menimbulkan asumsi dari diri kita sendiri. Namun, mari pahami setiap orang itu berbeda, dan untuk kedepannya boleh saling menghargai perbedaan tersebut. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mengenali variasi dalam dunia yang penuh keragaman. Terdapat 9 perbedaan. Yang pertama yaitu perbedaan kontekstual. Tugas utama komunikasi dalam budaya konteks rendah adalah bertukar informasi. Perbedaan kontekstual terlihat jelas dalam cara pendekatan bisnis terhadap situasi seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, negosiasi, interaksi antar level dan di hierarki organisasi, dan bersosialisasi di luar tempat kerja. Sama pentingnya dengan fakta dan informasi yang digunakan dalam membuat keputusan. Akibatnya, negosiator yang mengerjakan kesepakatan bisnis dalam budaya seperti itu mungkin menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama untuk membangun hubungan alih-alih memikirkan detail kontrak. Yang kedua ada perbedaan legal dan etis. Saat Anda menjalankan bisnis di seluruh dunia, Anda akan menemukan sistem hukum dan standar etika berbeda dari budaya ke budaya. Ada 4 dasar yang Anda bisa lakukan agar pesan Anda tetap etis. Yang pertama, Anda harus secara aktif mencari dasar bersama. Kemudian Anda harus mengirim dan menerima pesan tanpa penilaian.
Ketiga, Anda perlu mengirimkan pesan yang jujur. Dan keempat, tunjukkan rasa hormat pada perbedaan budaya. Masuk pada perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan sosial. Sifat perilaku sosial dapat bervariasi antar budaya, terkadang secara dramatis. Beberapa perilaku formal dan diartikulasikan secara khusus, sedangkan yang lain bersifat informal dan dipelajari seiring waktu. Untuk faktor-faktor yang telah dibahas, norma sosial dapat bervariasi dari budaya ke budaya pada aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu sikap terhadap pekerjaan dan kesuksesan. Yang kedua, peran dan status, kemudian penggunaan sopan santun, konsep waktu, orientasi masa depan, keterbukaan dan inklusivitas, dan yang terakhir penggunaan teknologi informasi. Yang keempat yaitu perbedaan nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat menjadi panduan yang berguna untuk menentukan arti pesan, tetapi situasi ini hanya berlaku jika pengirim dan penerima menetapkan arti yang sama untuk sinyal nonverbal. Jika Anda memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam budaya lain, itu yang terbaik nasihatnya adalah mempelajari budaya terlebih dahulu dan kemudian mengamati cara orang berperilaku di aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu salam, kemudian ruang pribadi, menyentuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur, dan formalitas. Yang kelima yaitu perbedaan usia. Berbagai generasi dalam suatu budaya menghadirkan dimensi lain dari keanekaragaman. Tempat kerja saat ini dapat memiliki 3, 4, atau bahkan 5 generasi yang bekerja berdampingan. Masing-masing telah dibentuk oleh peristiwa dunia, tren sosial, dan teknologi yang sangat berbeda, sehingga tidak mengherankan jika mereka sering memiliki nilai harapan dan kebiasaan komunikasi. Perbedaan yang keenam yaitu perbedaan jenis kelamin. Gender mempengaruhi komunikasi di tempat kerja dalam beberapa cara penting. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi di tempat kerja, yaitu yang pertama persepsi, dan kemudian yang kedua yaitu rasio. Kemudian perbedaan agama. Sebagai salah satu aspek kehidupan yang paling personal dan berpengaruh, agama membawa potensi kontroversi dan konflik di tempat kerja, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan signifikan di jumlah tuntutan hukum diskriminasi agama dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedelapan, ada perbedaan kemampuan. Kolega dan pelanggan penyandang cacat yang mempengaruhi komunikasi merupakan hal yang penting dalam aspek gambaran keragaman. Orang yang pendengaran, penglihatan, kemampuan kognitif, atau fisik yang kemampuan untuk mengoperasikan perangkat elektronik yang terganggu bisa sangat merugikan tempat kerja. Teknologi pendukung menciptakan tautan yang penting bagi ribuan karyawan penyandang disabilitas, memberi mereka kesempatan untuk mengejar jalur karir yang lebih beragam dan memberi pengusaha akses ke basis bakat yang lebih luas. Yang terakhir, pedoman untuk mengatasi kebudayaan bisnis apapun. Ada 4 pedoman umum yang dapat membantu semua komunikator bisnis untuk meningkatkan kompetensi budaya mereka. Pertama, sadari bias Anda sendiri. Komunikasi antar budaya yang sukses membutuhkan lebih dari sekedar pemahaman tentang budaya dari pihak lain. Kedua, hati-hati dalam menerapkan aturan emas. Masalah dengan aturan emas adalah bahwa orang lain tidak selalu ingin diperlakukan seperti yang Anda ingin diperlakukan, terutama melintasi batas budaya. Ketiga, latih toleransi, fleksibilitas, dan rasa hormat. Dan yang terakhir, latih kesabaran dan pertahankan selera humor. Saat bisnis menjadi lebih global, bahkan orang-orang dalam budaya yang paling terikat tradisi belajar untuk berurusan lebih sabar dengan orang di luar dan untuk mengabaikan kesalahan budaya sesekali. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi antar budaya dengan baik. Diagram di samping menunjukkan komponen-komponen yang dapat membantu kita dalam mengembangkan kemampuan kita untuk berkomunikasi antar budaya. Seperti mengalahkan etnosentris dan mengenali beragam budaya yang sangat banyak variasinya dapat meningkatkan sensitivitas diri kita terhadap budaya dan keberagaman. Sedangkan, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi antar budaya, kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mempelajari budaya dan bahasa asing, menghargai preferensi gaya setiap orang, menggunakan peraga atau penerjemah, menulis dan berbicara dengan baik, mendengarkan dengan cermat, dan membantu orang lain untuk beradaptasi dengan budaya kita. Meningkatnya sensitivitas kita terhadap budaya dan keragaman yang disertai dengan peningkatan kemampuan kita dalam berkomunikasi antar budaya akan mewujudkan komunikasi antar budaya yang efektif. Selanjutnya yang akan kita bahas lebih dalam adalah bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi antar budaya. Yang pertama, yaitu mempelajari budaya-budaya lain. Memang banyak perusahaan-perusahaan yang menunjuk seseorang sebagai spesialis pada negara atau wilayah tertentu, dan seseorang itu hanya berfokus pada satu budaya saja. Namun,
Seharusnya jika perusahaan itu adalah perusahaan internasional, ada baiknya pekerja dan karyawannya diberikan pelatihan khusus untuk mengenal lebih banyak budaya, tidak hanya berfokus pada satu budaya saja. Karena ketika karyawan atau pekerja kita berhubungan dengan perusahaan lain, mungkin saja ia bertemu lebih dari satu budaya, bukan? Dan sebaliknya, jika kita sebagai pekerjanya, ada baiknya kita mempelajari lebih dari satu budaya, karena dengan kita mempelajari lebih banyak budaya, kita dapat berkomunikasi antar budaya dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, tidak jauh beda dari slide sebelumnya, kemampuan berkomunikasi dalam lebih dari satu bahasa asing dapat membuat diri kita lebih kompetitif dan membuka peluang kerja yang lebih bervariatif. Jika kita dapat berbahasa asing, itu merupakan suatu nilai plus saat kita melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Dan jika kita masuk dalam perusahaan multinasional, kita sudah memiliki cukup bekal untuk ditempatkan di mana saja, di bagian negara mana saja jika kita banyak mengenal bahasa asing. Serta kita juga dapat berkomunikasi secara efektif dan baik ketika kita ditempatkan di negara tersebut. Sebagai contoh, ada 2 orang yang diterima di suatu kantor yang sama dengan waktu yang sama pula, yaitu A dan B. Keduanya diberikan tawaran untuk menangani klien dari Jepang. Si A sudah mempelajari bahasa Jepang dari sebelum ia melamar ke perusahaan tersebut. Sedangkan si B baru saja ingin memulai mempelajari bahasa Jepang setelah diberikan tawaran tersebut. Kira-kira siapa yang akan sukses menangani klien dari Jepang itu? Tentu saja si A, bukan? Karena ia sudah memiliki bekal yang cukup untuk menangani klien-klien di perusahaan itu. Kira-kira itulah bagaimana pentingnya kita untuk mempelajari bahasa asing dalam dunia kerja. Selanjutnya, kita harus dapat menghargai preferensi gaya komunikasi orang lain. Gaya komunikasi itu meliputi banyak hal, seperti tingkat keterus-terangan, tingkat formalitas, preferensi media, dan faktor-faktor lainnya yang berbeda dari budaya ke budaya lainnya. Sebagai contoh, orang Indonesia akan merasa tidak enak hati jika berbicara terlalu gamblang atau terlalu to the point kepada lawan bicaranya. Sedangkan kebalikannya, orang Jepang lebih suka to the point saat berbicara, yang seringkali menyakiti hati lawan bicaranya. Meskipun begitu, kita tetap harus dapat menghargai preferensi gaya bicara orang Jepang. Untuk contoh formalitas, saya akan membandingkan Indonesia dengan Thailand. Di Indonesia sendiri, seringkali senior di tempat kerja dan ibaratkan bawahannya itu keluar bersama-sama, misalkan untuk makan siang atau apa. Namun di Thailand lebih sering kolega yang setingkat yang keluar bersama, tidak mengajak seniornya atau bawahannya. Karena di situ tingkat formalitas di Thailand itu lebih tinggi daripada Indonesia. Selanjutnya ada menulis dengan jelas. Untuk menulis pesan terhadap orang yang berbeda bahasa dengan kita, ada baiknya kita mengikuti saran-saran di samping ini. Poin yang pertama, pilihlah kata dengan hati-hati. Jangan sampai kita memilih kata-kata yang memiliki makna ambigu. Yang kedua, singkat. Ketika kita menulis pesan terhadap orang yang berbahasa berbeda dengan kita, janganlah kita menulis pesan terlalu panjang, karena itu akan menyulitkan ia dalam mengerti apa yang kita maksud. Yang ketiga, gunakan banyak transisi. Transisi yang dimaksud di sini adalah poin-poin penghubung, di mana pesan yang menggunakan banyak poin-poin penghubung itu terkesan menjadi lebih mudah untuk dibaca dan untuk lebih mudah dimengertinya. Contoh poin-poin penghubung adalah kata pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi pesan yang dibikin itu lebih ke arah poin-poin, sehingga orang yang membaca menjadi lebih mudah mengartikannya dan lebih mudah mengerti apa yang kita maksud. Yang ketiga, gunakanlah banyak transisi. Transisi yang dimaksud di sini adalah poin-poin penghubung. Pesan dengan poin-poin penghubung yang banyak itu jauh lebih mudah dimengerti daripada pesan yang berparagraf-paragraf. Contoh poin-poin transisi itu ada pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang keempat, kutip nomor dan tanggal dengan teliti. Kesalahan penulisan pada nomor dan tanggal itu dapat menyebabkan misunderstanding atau kesalahpahaman.
Yang kelima, hindari bahasa gaul, frasa idiomatik, dan jargon bisnis. Tentunya dalam kita menulis pesan bisnis, kita akan menggunakan bahasa yang formal, tidak akan menggunakan bahasa gaul. Dan bahasa yang formal itu terkesan lebih sopan dan lebih mudah untuk dipahami maksud dari isi pesan itu, sehingga penerima pesan dapat memahami apa yang kita maksud dengan lebih mudah. Yang terakhir atau yang keenam yaitu hindari humor atau preferensi ke budaya populer. Ketika kita menulis pesan, janganlah kita bercanda, karena itu dapat menyebabkan misunderstanding atau kesalahpahaman, serta apa yang kita anggap lucu belum tentu lucu kan bagi pembaca. Yang selanjutnya, berbicaralah dengan hati-hati. Sama halnya dengan menulis pesan, berbicara pun harus berhati-hati, karena dalam berbicara kita tidak boleh sampai menyinggung pihak manapun. Dan untuk memastikan suatu komunikasi sudah berjalan lancar, para pihak-pihak yang berbicara perlu membuat akomodasi. Penutur perlu menyamakan konteks pembicaraannya dengan gaya bicaranya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pendengar pun tidak merasa tersinggung. Jika kita tidak dapat berbahasa asing, teknologi sudah menyediakannya untuk kita. Memang menyewa peraga atau penerjemah dalam bentuk manusia itu memang mahal. Seiring dengan berjalannya teknologi dan berkembangnya teknologi yang pesat, bermunculan juga aplikasi-aplikasi penerjemah seperti Google Translate untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam menerjemah di berbagai aspek. Sebagai contohnya, di bidang periklanan, banyak perusahaan-perusahaan yang menerjemah dengan kreasi tanpa merubah inti dari iklan tersebut, sehingga memunculkan materi-materi baru. Slide yang terakhir adalah membantu orang lain beradaptasi ke budaya kita. Misalkan ada penutur bahasa Indonesia yang bukan asli orang Indonesia memilih kata-kata yang salah dalam berbicara, sehingga dapat menurunkan kredibilitasnya. Kita dapat menawarkan nasihat tentang bagaimana pemilihan kata-kata yang baik dalam berbicara, sehingga ia dapat menggunakan kata-kata yang tepat pada saat ia berbicara. Nah, dengan begitu kita dapat bertukar pikiran, dan kita juga dapat mempelajari budaya dan bahasa orang asing tersebut. Jadi, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kami juga menerima kritik dan saran dari Ibu dan teman-teman semuanya. Untuk kedepannya, kami dapat membuat presentasi yang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya. Terima kasih.